Shalom teman-teman, kita ketemu lagi ya di acara Mari Belajar Alkitab Online bersama Mary. Hari ini di kegiatan NBAU 46 Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023. Topik saya hari ini adalah saat Yesus mengajar dan menyembuhkan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa Surga dan Roh Kudus, terima kasih kami boleh sudah sampai ke NBAU 46. Tolong saya Tuhan, juga teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menyenangkan acara ini. Sehingga bisa membuka lebih banyak lagi wawasan kami, pengertian kami tentang kebenaran firman. Kami ingin sungguh hidup di dalam kebenaran firman yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan masuk. Sebelumnya seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, review tentang materi kita. Ini adalah materi yang masuk dalam seri Yesus Teladanku. Dimulai dari NBAU 41 bahwa firman Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Kemarin itu sudah dijabarkan. Kemudian di NBAU 42 kita melihat hubungan Yesus dan ibunya Maria. Ya, terus NBAU 43 itu ketika Yesus ada di Bait Allah. Nah, dia ngapain? Yesus itu menjaga kebersihan kekudusan Bait Allah. Di sana dia menjadi pengajar, dia menjadi pelaku firman. Dan sampai sekarang Bait Allah yang saat ini adalah untuk kita sebenarnya ada semua Bait Allah. Dan kita menjaga kekudusannya, kebersihan dan kekudusannya, menjadi pengajar firman dan pelaku firman. Dan itu semua menjadi tugas kita bersama, teman-teman dan Bapak Ibu kasihan Tuhan. Lalu untuk untuk tetap di Bait Allah ternyata kita harus sebelumnya harus dibaptis di NBAU 44. Nah, dibaptis itu berdasarkan makna katanya atau Ibrani dan Yunani harus diselamkan. Diselamkan itu artinya ditaruh di bawah sesuatu. Jadi bukan dipercik. Kalau yang dipercik waktu itu di Ibrani di waktu zamannya Musa itu memercik korban misalnya hewan, misalnya korban persembahan dengan air atau dengan darah. Itu orang-orang Israel mau keluar dari Mesir ditorehin ya pintunya itu termasuk. Tapi itu yang dimasukkan dengan percik. Jadi baptis ya memang harus diselamkan sesuatu yang dibenarkan atas sesuatu. Jadi gimana ya, masuk ke satu juga. Misalnya ini air, kita harus diselamkan. Nah, dan di NBAU 44 juga dijelaskan adanya perbedaan kualitas antara baptis yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat itu karena Tuhan Yesus belum disalib di surga, dan baptis yang saat ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang telah diberi wewenang dan diberi kuasa, itu berbeda sekali. Dan hamba Tuhan yang melakukan saat ini itu adalah baptis yang telah dilakukan setelah kenaikan Yesus ke surga. Artinya pencurahan Roh Kudus, hubungan dengan pencurahan Roh Kudus itu saat ini hanya sekedar perayaan, peringatan. Tapi bukan berarti setiap tahun akan ada pencurahan lagi. Karena setiap orang yang dibaptis saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu udah pasti akan langsung menerima Roh Kudus. Dan kelima, itu yang menjelaskan juga
Ketika Yesus habis dibaptis, dibawa ke padang gurun oleh Roh untuk dicobai iblis. Dan dia harus berpuasa di sana. Kenapa berpuasa? Karena di padang gurun itu nggak ada siapapun. Karena itu mungkin juga suatu alam supranatural. Di sana ada hanya alam liar, malaikat-malaikat untuk melayani Yesus di sana. Tidak ada seorang pun di sana. Dan saya merasa, saya berpikir juga setiap orang, anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis itu dibawa ke padang gurun. Sama seperti saya juga dan Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kapan keluarnya dari padang gurun? Nah, kita akan mencoba melihat nanti sampai seri Yesus dan ini berakhir di Embau 60 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik saat Yesus mengajar dan melakukan penyembuhan. Dari kitab Matius ya yang saya baca, sepertinya harusnya ada kesamaan antara Matius, Lukas, juga Markus, juga Yohanes. Nah, ada prinsip utamanya adalah pertama, Tuhan Yesus ketika mengajar dan melakukan penyembuhan itu dia tuh menggenapkan seluruh kehendak Allah. Perkataan ini pernah dia katakan saat dia mau dibaptis. Katanya aku nggak layak, tapi katanya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika mengajar dan melakukan penyembuhan itu harus sesuai dengan seluruh kehendak Allah, bukan karena kehendak pribadinya. Itu ya bukan, pokoknya harus dengan kehendak Allah. Kedua, prinsip yang kedua adalah Yesus memanggil orang-orang itu menjadi penjala manusia supaya terjadi jaringan-jaringan. Yesus memanggil murid-murid, jaringannya terbatas. Kemudian terus Yesus melayani, mengajar, menyembuhkan, dan murid-muridnya terus bertambah, tetapi 12 yang utamanya. Nah, kemudian sampai saat ini semuanya itu menjadi penjala manusia. Itu yang dikatakan Yesus ketika bertemu Petrus pertama kali, Simon Petrus dan saudaranya. Kemudian yang ketiga, Tuhan prinsip utamanya adalah berbahagia dalam setiap kondisi, atau setiap posisi, setiap peran, sehingga Yesus perlu khotbah tentang bahagia. Katanya berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang berduka, ya kan, nanti teman-teman tadi bisa baca di khotbah bahagia di bukit. Yang keempat, prinsip utama yang keempat adalah membuat suasana surga di bumi. Nah, suasana surga di bumi ini seperti kita tahu ada di doa kami ya. Nah, ini sebenarnya esensi ketika kita harus menjadi garam dunia. Karena kita kan harus hidup di dalam kebenaran firman. Dan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang Bapa ajarkan. Jadi otomatis ketika kita menjadi pengajar, pelaku, dan kita membersihkan, kita kudus, baik Allah kita itu telah melakukan yang namanya apa? Membuat suasana surga di bumi. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Yang kelima, prinsip utama yang lainnya adalah tidak mengambil keuntungan pribadi dalam hal memberi sedekah, berdoa, atau berpuasa. Jadi tidak mengambil keuntungan pribadi itu dalam rangka tidak pengen kelihatan orang seorang so dermawan atau apapun ya, atau religius atau pintar sekali mengajar gitu ya. Nah itu dia tidak mengambil keuntungan gitu. Prinsip utama Yesus. Dan prinsip utama keenam adalah Yesus itu selalu fokus kepada Allah. Tadi kan nomor satunya pertama apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan yang keenam, fokus kepada Allah. Apa yang dipikirkan Allah, apa yang dirasakan Allah,
itu yang menjadi utama. Nah, ini menjadi fokus perhatian, pusat perhatian Yesus ketika dia mengajarkan orang-orang bagaimana ketika kita mengumpulkan harta. Harus fokus kepada Allah. Ambil untung boleh, jualan boleh, tapi itu tidak merugikan orang lain. Kemudian, bagaimana kalau kita khawatir? Apakah fokus kita akan kepada masalah atau fokus kita kepada persoalan gitu pada saat khawatir. Lalu bagaimana saat menghakimi? Ketika fokus kita di mana saat menghakimi? Apakah kita lebih fokus kepada kepentingan kita sendiri atau ada perasaan kita yang bermain karena kesal ya? Atau kita fokus kepada Allah sesebel apapun karena itu Allah yang menyuruh, Allah yang menuliskan, Allah yang memerintahkan, Allah yang menghendakinya. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Otomatis ya kita harus baca firman ya. Kalau enggak gimana caranya kita tahu apa yang Allah inginkan, yang Allah pikirkan. Bagaimana kita bisa fokus tentang itu. Kemudian berlaku kudus dan menjadikan diri ini bahagia. Jadi ketika kita happy banget, ketika kita sedih banget, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Sukacita saat doa terkabulkan ya, atau saat mengajarkan firman dan kebenaran Allah. Apakah fokus kita kepada Allah, kebenaran apa yang Allah pikirkan, atau apa yang saya pikirkan, atau supaya apa ya, orang-orang itu memberikan keuntungan kepada saya, atau orang-orang itu menjadi pengikut saya. Tidak demikian. Jadi orang-orang harus menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan menjadi pengikut para hamba Tuhan, bukan. Dan ketika waktu itu ada Yohanes Pembaptis dan Yesus, waktu itu siapa yang murid-murid yang benar, ya kan? Nah itu malah Yohanes Pembaptis menunjuk Tuhan Yesus ya. Yohanes Pembaptis enggak menempatkan dirinya sebagai orang penting, padahal Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama kali melakukan pembaptisan baru diikuti Yesus dan para murid-muridnya. 7. Prinsip utamanya adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu Yesus. Wah, luar biasa ya. Jadi prinsip utama itu harus menggunakan seluruh kehendak Allah. Ya, ada pikiran, perasaan Allah ya. Ada tujuannya menjadi penjalan manusia memperlebar jaringan ya, mengabarkan kebenaran firman, dan secara emosi kita harus tetap berbahagia, terus membuat suasana surga di bumi, tidak mengambil keuntungan, fokus. Nah ini berhubungan dengan yang saya tulis di sebelah sini tentang nilai hidup kita, etika kita, moral, filosofi, kebahagiaan kita, karakter, ya, kewajaran dan menghormati, terus kemudian kita memimpin sesuatu, itu standar, itu kepantasan, ketulusan, itu semua ada di dalam prinsipnya firman Tuhan. Dan saya juga menemukan teladan Yesus saat menyembuhkan orang lain. Tujuannya pertama memperkenalkan Allah yang benar dan kebenaran firman Tuhan. Bukan dirinya yang Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah yang jadi manusia. Walaupun demikian, dia memperkenalkan Allah yang benar dan kebenarannya. Kita hidup dalam firman, dan kita memperkatakan firman, kita juga memperkenalkan firman kepada orang sekitar kita. Jadi apa yang menjadi teladan, yang Yesus kasih teladan buat kita, pertama, Yesus itu selalu siap sedia mengulurkan tangannya dan berdoa untuk orang sakit yang menghampiri. Jadi nggak dipilih-pilih, jorok nih belum mandi gitu ya. Atau lah sakit kusta aja, walaupun akan dinabis-nabisin, tapi Tuhan Yesus mau ya, terus mau menghampiri.
nggak pilih-pilih gitu ya, atau aduh aku lagi lelah nih, nggak demikian. Kemudian kedua, teladan Yesus saat menemukan orang itu, saya menemukan juga dia juga memberikan pujian kepada orang yang datang dengan iman yang percaya. Waktu itu Yesus pernah memuji seorang perwira di Kapernaum yang ingin Yesus menemukan hambanya. Gak usah datang katanya, cukup engkau berdoa saja akan sembuh, Pak. Kayaknya. Terus kemudian, maaf, oke. Yang ketiga, teladan Yesus saat menyembuhkan orang lain adalah tidak melihat latar belakang orang yang meminta bantuan. Ingat kan waktu itu Pontius Pilatus, waktu itu menyembuhkan apa istilahnya disembuhkan Yesus. Dia ini orang pemerintahan, ini orang Roma, atau dia kan udah tahu ini orang ini nanti akan mencelakai aku. Enggak, dia enggak, tidak melihat seperti itu. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan, tetap menyembuhkan. Yang keempat, dia mengatakan, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Karena dia kan dapat kuasa. Sama seperti hamba-hamba Tuhan, juga Bapak Ibu sekalian Tuhan, teman-teman, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diberi kuasa. Dan kita diberi kuasa dan dosa kita diampuni. Lalu kalau dosa kita sudah diampuni, bagaimana? Apakah kita boleh berbuat dosa lagi semena-mena kita? Ya enggak ya. Kita dapat kuasa, enggak seperti itu. Dan kita dalam hal ini misalnya kita berdoa buat orang lain untuk kesembuhan, hai anakku dosamu telah diampuni. Nah itu kita pakai kuasa Tuhan. Yang kelima, teladan Yesus saat menyembuhkan orang lain adalah orang itu harus percaya menerima kesembuhan. Percaya harus lebih dulu kepada Yesus, baru kesembuhan terjadi sesuai dengan iman orang itu. Jadilah menurut kehendakmu di Matius 9 ayat 89. Sehingga di awal di Nazaret katanya enggak, mujizat Tuhan Yesus hampir enggak ada di sana karena orang-orang selanjutnya Yesus. Dan satu hal yang untuk kita bisa menikmati mujizat Tuhan, percaya dulu. Sama seperti kita ingin berada di firman Tuhan, hidup di bawah firman, menegakkan firman, kebenaran firman dalam kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan pertama adalah percaya firman. Harus lebih dulu. Itu jadi harus teladannya harus lebih dulu dikerjakan. Dan Tuhan Yesus sangat percaya ketika dia menjadi manusia, itu adalah firman. Kita tahu dia adalah firman Allah, perkataan Allah yang menjadi manusia. Dan dia percaya ada perkataan firman Allah yang ada di dalam dirinya. Sama seperti kita, ketika kita baca firman Tuhan, kita percaya ada firman Tuhan yang ada dalam kita. Sehingga kita melakukan apa yang dikatakan firman itu. Kemudian saya juga menemukan teladan Yesus saat belajar kebenaran firman Allah. Kembali, tujuannya adalah memperkenalkan Allah yang benar dan kebenarannya. Dan di sini ada gambarnya modern saat ini ya. Ada tentang bencana, ada yang harus dilakukan, baru kita kerjakan, baru apa yang udah kita kerjakan kita periksa lagi, apakah ada yang kurang, yang salah, atau yang perlu diperbaiki, atau harus dikembangkan, lalu apa? Nah ini change, berubah, semuanya harus dibuat suatu rencana, apa yang harus kita kerjakan, melakukan pemeriksaan, dan berubah. Dan ini adalah praktek yang efektif, praktek yang harus dilakukan sehari-hari. Jadi seluruh waktu kehidupan kita adalah membuat perenungan, refleksi, memikirkan kembali. Nah, pertama, teladan Yesus saat mengajar kebenaran firman Allah, Yesus itu selalu logis dengan apa yang dia katakan. Dia menggunakan bahasa percakapan manusia sehari-hari. Dia tidak, walaupun dia
Firman Allah menjadi manusia. Uh, Yesus itu menggunakan bahasa yang sesuai. Ketika dia bertemu dengan Sakeus, dia menggunakan bahasa yang setara dengan yang untuk Sakeus. Nah, kemudian apa Tuhan Yesus bilang di Matius 8 ayat 18 sampai 22, serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sorry, ini tentang logis. Jadi sorry ini saya kurang tepat ya ini. Tapi yang maksud saya logis adalah kita menyesuaikan bahasanya kepada siapa audiens yang kita sampaikan, penonton yang kita sampaikan. Misalnya juga ketika kita mau mengajarkan firman untuk anak kecil, anak-anak kita yang umur 5 tahun, 1 tahun, kita harus menyesuaikan gaya bahasa kita, juga materinya, sehingga ketika kita belajar firman, mengajarkan firman itu selalu ada proses tahap per tahap, dan kita harus lakukan terus-menerus. Kemudian kedua adalah praktek memperkatakan firman. Dan itu ada saya ketemu di Matius 8, 23, 27. Ketika Yesus menenangkan hati yang ibu di mana waktu itu murid-murid udah ikut Tuhan Yesus berbikin khotbahnya, tetapi ketika ada angin ribut, mereka di danau, di atas kapal, di tengah danau, mereka masih bingung dan ketakutan. Dan Tuhan Yesus memperkatakan firman itu, sehingga kebenaran firman itu dapat kita lakukan dengan sederhana saja ya, dalam setiap momen kehidupan kita selalu memperkatakan firman, dan juga dengan sabar, ketulusan, dan yang pasti harus tadi orang yang disembuhkan harus percaya penuh. Bagaimana kita memperkatakan firman tapi kita nggak yakin dengan firman yang kita katakan, wah biasa, membingungkan. Dan terus yang ketiga itu memposisikan firman sebagai pedoman kebenaran untuk setiap orang, termasuk Sakeus si pemungut cukai. Jadi firman itu bukan buat orang benar aja, buat orang yang berdosa, orang yang salah, orang yang dianggap tingkatan paling rendah deh. Nah, tapi juga bukan berarti orang yang benar-benar nggak perlu firman, nggak cakep nih. Jadi semua Tuhan Yesus itu memposisikan firman sebagai pedoman kebenaran. Firman yang sama untuk orang-orang yang tidak benar, firman yang sama untuk orang-orang yang hidupnya kacau. Jadi firmannya sama. 4. Menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan firman. Jadi tadi ini termasuk menyesuaikan bahasa supaya kebenaran firman itu dapat dimengerti. Misalnya di Alkitab ditulis tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ya kan? Terus orang pekerja ya yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore, itu katanya gajinya sama, terus upahnya sama. Terus tentang lalang di antara gandum, bagaimana itu orang-orang benar di tengah kerumunan, orang-orang benar, orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak melakukan kebenaran firman, yang nggak taat, atau orang-orang dunia yang memang nggak kenal firman. Kemudian tentang tadi orang Farisi dan Saduki, tentang domba yang hilang, tentang menasehati sesama, ini juga ketika dia pemahaman menasehati sesama dapat kita lakukan kalau kita sudah melakukannya. Kalau kita belum melakukannya bagaimana ya? Terus kemudian tentang pengampunan, ini juga ketika kita mau diampuni, kita harus mengampuni orang lain dulu. Kita nggak akan bisa mendapat pengampunan kalau kita nggak
mengampuni orang lain. Dan ternyata di dalam pengampunan ada sukacita. Wah, luar biasa. Jadi, ini tadi dikatakan adalah yang sangat diperlukan teladan ini ketika dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan di pedoman kita ada rencana yang mau kita lakukan. Contoh nih, saya tentang firman kita baca apa yang mau kita lakukan, kemudian kita coba bikin, kita kerjakan, lalu kita review apakah sudah benar tidak, kurang mana, apa tidak, lalu kita buat rencana lagi. Itu akan terjadi terus. Dan pastikan kita akan hidup sesuai apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian saya akan mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat saat Yesus memanggil 12 murid. Ketika saat Yesus memanggil dan mengutus 12 murid ini, saya menemukannya di Matius 10 ayat 15, Markus 1 ayat 16, 20, Lukas 5, Markus 14, Yohanes 1, 35 sampai 51. Nah, di ketika Yesus memanggil itu tuh selalu ada one pertama yang saya lihat. Allah yang mengatur segala sesuatu. Pertemuan antara Yesus dengan orang-orang yang ditunjuk menjadi murid-muridnya. Jadi sama seperti hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang waktu adalah pengaturan Allah ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Otomatis sepanjang kehidupan kita adalah pengaturan Allah. Ya, dengan siapa kita akan ketemu, A, B, C, D, atau kita dalam masalah, kita butuh solusi, kita berdoa, kemudian Allah akan membuat suatu rencana, mungkin dalam besok, atau 2-3 hari, seminggu, sebulan, atau bagaimana nanti Tuhan akan atur segala sesuatunya. Kemudian Yesus itu ketika memanggil murid-murid, dipanggil orang-orang dijadiin murid, lalu Yesus itu memberi kuasa kepada murid-murid itu untuk dapat mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tadi yang dibilang ini tentang menjadi penjala manusia, mengembangkan jaringan untuk orang-orang makin banyak yang mengenal Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, Yesus itu waktu itu Yesus itu mengutus murid untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waktu itu yang Yesus perintahkan ketika Yesus naik ke surga. Tapi saat ini Yesus mengutus kita semua setelah Yesus naik ke surga untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, bangsa-bangsa. Yang keempat, setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan itu harus diberikan secara cuma-cuma. Jadi Yesus melakukan pelayanan cuma-cuma karena semuanya dapat dari Allah. Dan murid-murid juga harus mendapatkannya juga dari memberikannya juga cuma-cuma. Mendapatkan cuma-cuma, memberikannya juga cuma-cuma. Lalu yang kelima, saat murid-murid Tuhan Yesus pun dan murid-murid melakukan perjalanan pelayanan, itu nggak boleh membawa harta, maksudnya bekal duit buat bayar transport, baju, kasut, yang cadangan juga nggak, seperlunya aja. Jadi nggak waktu mereka melakukan perjalanan itu bukan sebulan, setahun itu, jadi ketika itu ada dorongan dari roh, mereka akan langsung segera pergi. Nah, dan itu kenapa demikian? Karena roh juga yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kita misalnya disuruh pelayanan ke luar negeri, atau waktu itu murid Yesus ada Paulus harus melakukan pelayanan di luar pulau di Asia Kecil. Apa yang harus dilakukan? Dia menjadi pembuat tenda. Roh Kudus yang ada padanya memberikan hikmat. Apa yang harus dilakukan? Yang keenam, setiap murid wajib memberi salam. Nah, dibilang di firman Tuhan itu
Orang yang layak menerima salam akan menerimanya. Orang yang tidak layak menerima salam, maka salam itu kembali kepada murid. Dan salam itu ternyata di Matius 10 ayat 12-13 menuliskan ketika itu ada berilah salam, itu ada di pertama, apabila kamu masuk rumah orang berilah salam, tapi salam ini dalam bahasa Yunani-nya ditulis aspasaste kepada mereka, apa saste. Lalu yang keduanya, jika mereka layak menerima salammu, itu dalam bahasa Yunani-nya irene. Nah, jadi yang pertama, kegiatan pertama adalah memberi salam, apa saste. Nah, kedua, salam itu adalah eirene, blessing of peace, berkat damai. Dan lebih jauh, saya mencari lagi kata damai ini, berkat damai itu isinya apa? Di Bilangan 6 ayat 22 sampai 7, bahasa Ibrani-nya shalom, peace, itu ada satu paket salam itu isinya shalom itu. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ini ya yang saya kuning ini. Dan ini adalah isinya shalom, isinya damai. Isinya satu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi, ketika anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, saya, teman-teman, memberikan shalom ke teman-teman kita, itu seperti kita tuh diutus untuk menemukan orang-orang, mengabarkan firman, kita tuh dikasih bekal gitu ya, puasa, membagikan si shalom ini, produk shalom ke orang-orang. Nah, salam itu harus kita bagiin ke orang ketika orang mendapatkannya dan dia akan menerima shalom itu. Tetapi kalau misalnya tidak, salam itu akan balik. Jadi Tuhan memberkati engkau, dia nggak mau. Berarti Tuhan itu memberkati saya lagi dan melindungi saya lagi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, tapi orang itu nggak mau. Jadi Tuhan kembali menyinari kita, berikan kita kasih karunia. Terus Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kalau orang itu nggak mau kasih salam, berarti Tuhan nggak menghadapkan wajahnya kepada dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita lagi. Dan terakhir, kita tidak berberkat, dapat damai sejahtera. Jadi untuk orang-orang ketika kita melakukan penginjilan, orang-orang teman-teman kita yang dikasih salam, mereka nggak menerima, it's okay, tidak ada masalah. Dan itu adalah hal yang sangat biasa karena Tuhan kasih kita double. Nah, ini ya alasannya tuh Yesus selalu konsisten dalam menolong orang lain. Itu kalau kita lihat saya lihat tuh Matius 9 ayat 35-38. Yesus tuh memiliki belas kasihan, selalu konsisten. Yesus punya belas kasihan. Kedua, Yesus nggak pernah khawatir apanya akan bagaimana dan apa yang harus dikatakan. Semua tuh adalah kasih karunia yang diberikan. Saat itu juga yang dibutuhkan Roh Bapa yang berkata-kata di dalam Yesus. Nah, konsistensi ini Yesus memiliki belas kasihan, Yesus nggak pernah khawatir akan bagaimana dan apa yang dikatakan, itu balik kepada ini. Nah, alasannya adalah karena fokus Yesus, keutamaan terutama tadi ya, utamanya adalah hukum kasih Allah. Yesus ngomong sendiri nih, Matius 22:30-40, Markus 12 ayat 29-31. Poin ini yang harus dikerjakan. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, kekuatan. Kasihilah sesamamu seperti manusia. Ini tergantung seluruh buku Taurat dan kitab para nabi. Dan topik ini saya sudah pernah bagi di Embau 21. Dan apa isinya di hukum kasih Allah? Yang pertama, kasih Allahmu.
itu ada di hukum 10 perintah Allah nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian kasihilah sesamamu itu ada di 10 perintah Allah juga, hukum nomor 5 sampai dengan 10. Wah, luar biasa ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu bukan dari dirinya sendiri. Dan puji Tuhan, saya senang banget dengan pembahasan topik ini. Dan saya ketika menyiapkan bahan ini, saya makin yakin bahwa apa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh firman perkataan Allah, bukan yang dia buat-buat. Jadi semua tuh ada rentetannya, ada kaitan-kaitannya. Nah, yang terutama adalah prinsip kerja pelayanan Yesus. Manusia kepunyaan Allah. Pelayanan Yesus. Karena dan melakukan pelayanan Yesus. Teman-teman juga melakukan, Bapak Ibu melakukan pelayanan Yesus. Kita semua adalah manusia kepunyaan Allah. Yang pertama, prinsip pertama, kita harus bertobat dulu. Nah, ketika kita bertobat, kita tahu, hidup lama kita kayak gimana, kita nggak mau lagi. Terus kita dibaptis, dan baptis itu harus diselamkan. Kemudian setelah ini selesai, kita harus pikul salib. Pikul salib ini kita tuh masuk ke padang gurun ya, padang gurun. Berat loh ya bawa salib, maksudnya kita tahu firman harus melakukannya, kita harus baca kan, nggak mungkin dong kita harus baca, pelajari, kita melakukannya, dan kita ketemu banyak hal yang sangat berat. Tapi Roh Kudus menolong kita bagaimana melakukan itu. Dan karena beratnya satu di tubuh kita atau kebiasaan kita, manusia lama kita itu udah terbiasa ya senang berbuat dosa. Sekarang kita tahu yang benar. Nah, jangan merasa terhakimi, minta bantuan Roh Kudus supaya menolong kita melakukan kita bisa naik level gitu ya. Jadi seperti itu, dan terutama kita harus suka dulu firman, jangan menyerah gitu. Kemudian ada Roh Kudus, dan ini tadi standar dan disiplin perjuangan kita. Terus menurut firman dibaca, belajar firman dibaca, dipelajari, bukan sekedar baca, tapi dipelajari, dimengerti, dibuatkan rencana untuk melakukannya. Udah dibuatkan rencana dan kita melakukannya. Kita melakukan introspeksi, review lagi apa yang belum kita kerjakan, udah dilakukan. Lalu kita mencari apa hal yang perlu kita rubah atau kita perbaiki, terus menerus sampai kita akan jadi pemenangnya. Kita bisa hidup kudus, kita kudus, dan kita hidup dalam kekudusan. Isinya. Dan terakhir ini adalah kesimpulannya ketika saat Yesus mengajar dan menyembuhkan. Pertama, dari semuanya harus memenuhi semua kehendak Allah. Firman Allah, perkataan Allah, pikiran Allah, kehendaknya, pikirannya, tahu gitu apa yang diinginkannya. Kedua, Allah itu kasih. Kehendaknya adalah memberikan kasih kepada kehidupan semua manusia. Allah itu kasih. Otomatis ketika anak-anak Tuhan, saya dan teman-teman mau mengabarkan firman Tuhan, mempraktekkan firman di dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti dengan kasih. Dan kasih itu harus benar-benar berkilau. Mau teman kita bete-nya segimana ya, atau teman kita nggak ngerti sama kita, is okay, no problem, kita memberikan kasih, tetap memberikan kasih kepada dia. 3, Allah memberikan damai kepada semua orang untuk menjadi penjala manusia dan mengabarkan kebaikan, mengenal Allah dan kebenarannya. Jadi ketika kita disuruh jadi penjala manusia, otomatis udah dikasih kuasanya. Tuhan yang ngatur sendiri pertemuannya dengan anggaplah skenario. Semua tuh Allah yang udah bikin.
Allah itu sutradara kehidupan orang-orang yang sungguh hidup dalam kebenaran firman. Jadi ketika kita seorang aktor, pemain dalam satu drama, otomatis kita harus baca skenario, kita harus baca skripnya. Nah, sama seperti ini, kita adalah pelaku firman, pengajar firman, kita adalah bait Allah. Otomatis kita membaca firman itu, kita harus mengerti firman itu dan melakukannya dengan taat pasti. Jadi saat Yesus melakukan pekerjaannya di bumi, nah sama seperti kita juga, kita semua ini, saya teman-teman Bapak Ibu kasih Tuhan, kita pun udah dijadiin penjalan manusia. Jadi apa yang harus dilakukan harus serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Teman-teman Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat ya, waktu itu kan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi apa yang di pekerjaan yang harus kita lakukan ya harus serupa. Puji Tuhan. Sangat memberkati ya. Semoga topik materi ini boleh membuat kita semangat mengikuti kebenaran firman Tuhan, berarti semakin keras, semakin bergiat ya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang. Kita akan berdoa. Bapa yang kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berarti Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teman-teman juga saya, untuk kami semua boleh ada di dalam kebenaran firman. Kami boleh ada, kami boleh tahan. Oh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami, bongkar segala akar-akar kejahatan dalam diri kami, pikiran kami, perasaan kami, jika tubuh ini boleh kami hidup dalam kebenaran. Biarlah firman itu berkuasa mengendalikan, memenuhi seluruh kehidupan kami dari saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, dalam bersyukur. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai